Halo Bunda, perkenalkan saya mahasiswa dari ITKS Bali Program Studi Ilmu Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anak usia toddler. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan tim yang akan saya ajak dalam menjelaskan video ini, di mana ada Nancy Yustisia Putri dan Yuli Priska Dewi. Nah Bunda, apakah Bunda tahu anak usia berapakah termasuk toddler itu? Anak usia toddler itu mulai dari usia 12 bulan sampai 36 bulan Bunda, atau dari 1 tahun sampai 3 tahun Bunda. Dan pada masa ini anak sangat suka mencari tahu tentang sesuatu Bunda. Anak usia toddler ini sering disebut dengan golden period Bunda, atau kesempatan emas untuk anak meningkatkan kemampuan setinggi-tingginya. Anak pada usia ini memiliki sifat egoisentris, sangat lincah, suka meniru, sulit diatur, dan suka bermain. Anak-anak usia toddler ini mengalami 3 fase Bunda. Di mana fase yang pertama yaitu fase otonomi dan ragu-ragu atau malu. Dalam fase ini anak mulai belajar untuk makan atau memakai baju secara mandiri Bunda. Nah, orang tua sangat berperan di sini untuk melatih kemandirian anak dan menghindari anak dari kebingungan Bunda. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase ini anak harus dilatih untuk buang air besar atau toilet training, agar anak dapat buang air besar secara mandiri dan secara benar Bunda. Dan fase ini anak juga sering menyusun 2 kata dan akan mengulang kata-kata baru. Dan fase yang terakhir yaitu fase properasional, di mana anak usia ini belajar melalui pengalaman-pengalaman yang terpadu dan dilatih secara berulang-ulang atau di drill. Bimbingan orang tua dengan penuh kasih sayang dan tetap tegas sangat diperlukan di fase ini Bunda. Di mana selanjutnya saya jelaskan adalah konsep peran, di mana peran didasarkan pada harapan yang harus dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, usia orang tua. Usia ibu ataupun ayah dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan peran Bunda. Jika usia ibu atau ayah terlalu muda atau terlalu tua, tidak akan berjalan secara optimal dalam menjalankan peran karena dibutuhkan kesiapan yang sangat baik. Lalu yang kedua ada keterlibatan ayah, di mana yang kita sering lihat bahwa yang melaksanakan perawatan bayi itu hanyalah ibu. Tapi keterlibatan ayah dapat terlibat langsung Bunda pada saat bayi baru lahir dan dapat terlibat dalam perawatan anak seperti mengganti popok, mengajak bermain, dan yang lainnya. Dan konsep peran yang ketiga yaitu pendidikan orang tua nih Bunda. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi kesiapan orang tua tersebut menjalankan peran. Yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan orang tua, maka semakin tinggi juga pemahaman orang tua mengenai perawatan anak toddler. Dan yang keempat yaitu pengalaman sebelumnya. Orang tua dengan banyak pengalaman mengasuh anak akan sangat berbeda dengan orang tua yang baru memiliki anak. Kita jelas tahu Bunda, jika ayah bunda sudah pernah memiliki anak sebelumnya dan memiliki anak lagi, akan tahu bagaimana cara dan bagaimana kesigapan kita untuk perawatan anak itu sendiri. Tapi untuk orang tua yang baru memiliki anak akan sedikit merasa kelelahan atau yang lainnya dalam mengurus perawatan anak Bunda. Dan konsep peran yang terakhir yaitu stres orang tua nih Bunda. Stres ayah atau stres ibu akan mempengaruhi dalam menjalankan peran Bunda. Coping yang baik sangat dibutuhkan saat terjadi masalah dalam merawat anak. Jadi kalau stres Bunda, mohon dihilangkan ya agar bisa merawat anak dengan optimal. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ibu terhadap anak. Apa saja sih peran-peran yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya? Yang pertama adalah peran ibu sebagai pengasuh, peran ibu sebagai pendidik, peran ibu sebagai teladan, peran ibu sebagai manajer, peran ibu sebagai pemberi rangsangan atau pelajaran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang peran ibu sebagai pengasuh.
Seorang ibu harus sabar menghadapi sikap anak, kebiasaan pada anak agar tidak panik dalam menghadapi gejolak di dalam maupun diri pada anak. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang peran ibu sebagai pendidik mampu mengatur dan mengendalikan anak. Ibu juga berperan dalam mendidik anak dan mengembangkan kepribadiannya. Misalnya, peran ibu sebagai contoh dan teladan. Ibu juga harus perlu memberikan contoh dan teladan yang diterima dalam pengembangan kepribadian anak. Dan anak harus belajar melalui penerimaan terhadap orang lain atau orang dewasa. Yang keempat, peran ibu sebagai manajer dan yang bijaksana. Ibu juga harus mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Pada di usia dini, anak sebaiknya sudah mengenal adanya peraturan-peraturan yang harus diikuti dengan baik. Nah, yang terakhir, peran ibu memberi rangsangan dan pelajaran. Seorang ibu harus juga memberikan rangsangan sosial bagi perkembangan anaknya dengan didampingi ibu yang penuh kasih sayang agar memberikan rasa aman yang dilakukan setiap anggota keluarganya. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang toilet training. Apa sih itu toilet training? Nah, toilet training adalah merupakan suatu usaha untuk melatih agar anak mampu mengontrol dalam melakukan buang air besar dan buang air kecil. Hai Bun, di sini cara toilet training ada 2 teknik, yaitu teknik lisan dan teknik modeling. Teknik lisan ini mempunyai nilai yang besar untuk merangsang buang air kecil dan buang air besar. Dengan lisan ini, persiapan psikolog anak akan semakin matang, akhirnya anak mampu baik dalam melaksanakan buang air besar dan buang air kecil. Nah, selanjutnya teknik modeling. Cara ini juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik untuk buang air besar dan buang air kecil, agar terbiasa buang air besar dan buang air kecil yang benar. Nah, para bunda, apa saja sih tanda anak sudah siap untuk toilet training? Nah, yang pertama, anak lebih sering mengucapkan kata "aku bisa", yang menunjukkan bahwa anak ingin lebih mandiri, anak sudah memiliki waktu buang air kecil yang benar, anak cukup cekatan untuk menaikkan turun celana sendiri. Dan apa saja sih manfaat-manfaat toilet training pada anak? Manfaat ini toilet training pada anak di usia toddler, diantaranya kemandirian dan kontrol diri, dan membangkitkan rasa percaya diri dan belajar anggota tubuh beserta fungsinya. Para bunda di rumah, apa saja sih tahapan perkembangan anak di dalam toilet training? Yang pertama, anak akan menyadari bahwa popok maupun pakaian basah atau kotor dapat terjadi sejak umur 15 bulan. Yang kedua, anak tahu perbedaan buang air besar dan buang air kecil, dapat mempelajari kata-kata memberitahu bila ini terjadi umur 18 sampai 24 bulan. Yang ketiga, dia dapat memberitahu terlebih dahulu bahwa dia membuang air besar dengan peringatan yang cukup agar kita memiliki banyak waktu untuk mengantarnya. Nah, yang terakhir nih Bun, dia juga dapat melakukan kontrol atas kandungan tubuhnya dan dapat menahan keinginan buang air besar selama beberapa waktu ini. Oke, kita akan lanjut mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi toilet training. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kesiapan anak untuk toilet training. Dan yang ketiga, yaitu hal-hal yang berpengaruh terhadap toilet training. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dari yang nomor 1 ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi toilet training pada anak. Nah, apa saja? Yaitu ada 2. Yang pertama, motivasi orang tua dan kesiapan pada anak. Nah, motivasi dari orang tua ini sangat membantu dalam memandirikan si anak, seperti memberikan support, memberikan award, dan lain sebagainya. Kemudian kesiapan anak. Nah, kesiapan anak ini seperti kesiapan anak untuk menerima bimbingan dari orang tuanya, menangkap semangat dari orang tuanya untuk melakukan toilet training secara mandiri. Jadi sangat penting ya Bunda dan Ayah, bahwa motivasi dari orang tua sangat membantu dalam memandirikan si anak. Oke Bunda dan Ayah, kita akan membahas pembahasan kita yang nomor 2 ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan anak dalam toilet training. Yang pertama yaitu adanya minat dari anak itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adanya pengalaman si anak, apakah si anak pernah mengalami pengalaman traumatis atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu adanya dukungan dari orang tua, teman terdekat, atau orang-orang yang merasa ia kasihi dan ia sayangi. Kemudian yang keempat yaitu kesiapan dengan usianya.
Biasanya anak-anak usia 2 tahun itu sudah mulai belajar dalam toilet training. Jadi pada anak usia 2 tahun ataupun 1,5 ataupun pokoknya dalam rentang 2 tahun ya Bunda, itu sangat cocok untuk diajari toilet training agar si anak perlahan-lahan belajar mandiri. Oke Bunda dan Ayah, selain kita belajar mengenai faktor-faktor mempengaruhi anak, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan ya Bunda dan Ayah. Yang pertama yaitu penggunaan popok sekali pakai. Nah, apabila si anak dalam kehidupan sehari-hari atau kesehariannya tetap memakai popok, dia tidak akan merasa ngompol. Jadinya dia akan terbiasa dengan keadaannya dan pemakaian popok. Jadi Bunda dan Ayah bisa mengurangi pemakaian popok sekali pakai dalam keseharian si anak ya Bunda. Kemudian yang kedua yaitu mengajari kata-kata untuk menyatakan bahwa dia mau BAK dan BAB. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung si anak dalam proses pembelajarannya. Dan yang keempat yaitu memotivasi anak dan tidak memarahi anak apabila anak melakukan kesalahan. Jangan pernah ya Bunda memarahi si anak karena si anak masih dalam proses belajar. Jadi disarankan untuk menggunakan kata-kata yang lebih halus dan memberitahu anak secara pelan-pelan untuk proses pembelajarannya ya Bunda. Jadi tetap semangat untuk memotivasi anak dalam proses belajar ya Bunda dan Ayah. Terima kasih Ayah dan Bunda telah menyimak video ini dengan seksama ya. Semoga video ini bisa membantu Ayah dan Bunda dalam proses pembelajaran anak di usia toddler untuk toilet training. Sekian presentasi ini, terima kasih.